Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video-video saya. Oke, di video kali ini saya ingin sharing tentang regresi dan korelasi sederhana. Regresi dan korelasi ini biasa digunakan untuk mempelajari pola serta mengukur hubungan statistik antara dua variabel atau bisa juga lebih dari dua variabel. Jika variabel yang digunakan hanya dua variabel saja, maka itu disebut regresi dan korelasi sederhana. Namun, jika variabel yang digunakannya lebih dari dua variabel, maka itu disebut regresi dan korelasi berganda. Nah, di video ini saya hanya ingin sharing tentang regresi dan korelasi sederhana, berarti variabel yang digunakan hanya dua variabel saja. Oke, di dalam regresi dan korelasi sederhana ini kita akan mencari persamaan regresi, di mana persamaan regresi ini dibentuk untuk menerangkan pola hubungan antar variabelnya. Di mana variabel di dalam persamaan regresi ini ada dua variabel, karena kita menggunakan ini sederhana ya, jadi yang dua variabel aja. Yang pertama ada variabel terikat atau variabel tidak bebas atau dependent variable, yaitu variabel yang akan kita duga, yang akan kita cari nilainya, yang mana biasanya dinyatakan dengan variabel Y. Dan kemudian di dalam persamaan regresi juga ada yang disebut dengan variabel tidak terikat atau variabel bebas atau independent variable, yaitu variabel yang menerangkan perubahan terhadap variabel terikat, variabel Y. Nah, untuk variabel tidak terikat atau variabel bebas ini biasa dinyatakan dengan variabel X. Jadi variabel Y adalah variabel yang dicari, variabel X adalah variabel yang menentukan nilai dari variabel Y. Di dalam analisa regresi sederhana ini, kita akan mencari persamaan garis regresi linearnya itu menggunakan metode kuadrat terkecil. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana nilai A dan B ini merupakan koefisien regresinya. X tadi disebut dengan variabel bebas, atau biasa juga disebut dengan prediktor atau variabel yang dipakai untuk memprediksi nilai Y. Persamaan regresi linear dengan metode kuadrat terkecil ini dapat ditentukan menggunakan persamaan A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma X. Sedangkan nilai B-nya, koefisien regresi untuk B, itu dicari dengan persamaan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma X. Di mana A itu adalah intercept atau pintasan bila mana nilai X bernilai 0. X-nya tadi variabel bebas. Ini kan variabel yang akan memprediksi nilai Y, sedangkan variabel Y adalah variabel tidak bebas, karena variabel Y tergantung dari variabel X. Jika A adalah intercept atau pintasan bila mana X-nya bernilai 0, sedangkan B adalah koefisien arah atau slope dari garis regresi. Namun jika misalkan kita sudah mendapatkan nilai B-nya, maka nilai A bisa juga dicari selain menggunakan persamaan ini, bisa dicari menggunakan persamaan ini. A sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi B dikali nilai mutlak dari sigma X dibagi N. Di mana N ini adalah jumlah data yang kita gunakan. Langkah-langkah untuk menentukan persamaan hubungan antar variabel. Yang pertama, kita kumpulkan dulu data dari variabel yang dibutuhkan. Misalkan kita tadi menggunakan dua variabel kan ya, berarti kita kumpulkan tuh data dari variabel X dengan data dari variabel Y. Kemudian kita gambarkan titik pasangannya. Jadi kalau nilai X-nya sekian, Y-nya berapa gitu kan, dipasang-pasangkan, kemudian kita gambarkan dalam sebuah sistem koordinat bidang.
Di mana hasil gambar ini disebut dengan scatter diagram atau diagram pencar atau diagram tebaran, di mana fungsinya untuk memberikan bayangan bentuk kurva halus yang sesuai dengan data yang kita miliki. Diagram pencar itu berfungsi untuk membantu kita menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel yang tadi, gitu kan. Kan siapa tahu kita ngumpulin data dua variabel ternyata tidak ada manfaatnya, tidak saling berhubungan, ya buat apa gitu. Berarti kan kita tidak bisa membuat persamaan regresinya gitu. Kemudian membantu juga menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut, apakah saling searah ataukah berlawanan gitu kan. Kemudian menentukan persamaan garis regresinya atau juga bisa digunakan untuk mencari nilai-nilai konstantanya. Contoh pembuatan analisa regresi sederhana ini bisa kita gunakan untuk hubungan-hubungan seperti hubungan antara besarnya pendapatan dengan besarnya pengeluaran. Apakah ada hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran gitu kan? Biasanya pendapatannya sekian, bias pengeluarannya apakah seiring dengan pendapatan atau tidak gitu kan. Kita bisa mencari tahunya menggunakan analisa regresi sederhana ini. Bisa juga untuk mencari hubungan antara biaya iklan dengan volume penjualan. Ini untuk perusahaan gitu kan, biar dia bisa menentukan apakah perlu melakukan iklan atau tidak gitu kan. Apakah besarannya iklan berpengaruh terhadap volume penjualan atau tidak. Kemudian bisa juga digunakan untuk hubungan antara banyaknya jumlah pekerja dengan jumlah produksi. Apakah kalau pekerjaannya banyak, jumlah produksinya bertambah atau berkurang, kemudian dan lain sebagainya. Apakah kalau kita membutuhkan jumlah produksi tinggi, apakah kita perlu menambah pekerja atau tidak gitu? Apakah yang perlu ditambahkan itu pekerja atau mesin dan lain sebagainya. Ini juga bisa kita gunakan menggunakan analisa regresi sederhana. Dan banyak lagi contoh lainnya ya. Oke, di sini seperti biasa di materi statistik ini saya berikan contoh kasusnya. Yang pertama di sini saya memiliki data tentang pendapatan dan pengeluaran sekelompok masyarakat di sebuah kota, di mana satuannya ini juta ya. Jadi data yang saya kumpulkan, jika pendapatan 3,5 juta, dia pengeluarannya sebesar 3 juta. Ada masyarakat yang pendapatannya 2,5 juta dan pengeluarannya dia 2 juta. Ada juga masyarakat yang pendapatannya 5 juta, ternyata pengeluarannya 4,3 juta, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menentukan persamaan regresi linearnya. Apakah ada hubungannya antara pendapatan dengan pengeluaran? Nah, di sini yang akan kita prediksi adalah nilai pengeluarannya. Berapa pengeluaran seseorang jika pendapatannya sekian gitu kan? Maka di sini karena pengeluaran tergantung kepada pendapatan, maka pengeluaran saya gunakan sebagai variabel terikat atau variabel tidak bebas, dinyatakan dengan variabel Y. Sedangkan pendapatan, karena nggak mungkin kan dipengaruhi oleh pengeluaran gitu kan pendapatannya, maka pendapatan di sini saya nyatakan sebagai variabel bebas, yaitu saya simbolkan dengan variabel X. Oke, tadi analisa regresi sederhana ini bisa persamaan regresinya bisa kita gunakan metode kuadrat terkecil di mana Y sama dengan A ditambah BX. Pertama kali kita harus mencari nilai konstanta dari A dan B-nya. Karena kalau X dan Y-nya kan sudah ada, gitu kan. Yang ini kan, nih. Ini kan nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai konstanta dari A dan konstanta dari B. Tadi untuk memudahkan kita bisa mencari dulu nilai konstanta B-nya. Di mana konstanta B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma kuadrat dari sigma X.
Baru nanti setelah dapat nilai B, nanti kita tentukan nilai A dari persamaan ini, di mana A sama dengan sigma Y dibagi N, dikurangi B dikali nilai mutlak dari sigma X dibagi N. Nah, karena di sini kita membutuhkan nilai sigma dari XY, gitu kan. Kita juga membutuhkan nilai sigma X, sigma Y, kemudian sigma X kuadrat. Maka untuk memudahkan tabel yang tadi, saya tambahkan kolomnya. Gitu kan. Saya tambahkan kolom nilai XY, nilai X kuadrat, dan nilai Y kuadrat. Agar nanti di sini kita tidak lagi menjumlahkan satu persatu gitu ya. Jadi cukup kita di tabel ini aja gitu. X pendapatan, Y pengeluaran saya kalikan untuk XY berarti kalikan 3,5 dikali 3 dapat 10,5. 2,5 dikali 2 dapat nilai 5. Kemudian nilai X kuadrat berarti dari nilai ini ya. 3,5 dikuadratkan saya dapat nilai 12,25. Kemudian 2,5 dikuadratkan, saya dapat nilai 6,25. Dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan. Ini juga sama, nilai XY dihitung per barisnya, per datanya, kemudian dijumlahkan. Begitu pula dengan nilai Y kuadrat. Berarti ini kan, yang pertama 3. Y-nya berarti 3 kuadrat, 9. 2 kuadrat, 4. Dan seterusnya, lalu dijumlahkan. Sehingga saya dapat nilai sigma X itu adalah 39,5. Sigma Y, sigma ini penjumlahan ya. Penjumlahan dari nilai Y adalah 33,3. Sigma XY 144,39. Ini dijumlah-jumlahkan gitu kan. Kemudian sigma X kuadrat 12,25 ditambah 6,25 ditambah 7,84 dan seterusnya saya dapatkan nilai 170,89. Kemudian sigma Y kuadrat saya dapatkan nilai 122,17. Oke, ini yang tadi ya. Karena nggak muat, jadi di slide berikutnya saya rangkum aja nilai sigmanya. Oke, langsung kita masuk ke nilai variabel nilai konstanta B. Kita akan mencari nilai konstanta B. Berapa nilai B? Maka kita tadi rumusnya ini, gitu kan. Langsung kita masukkan N dikali sigma XY. Sigma XY berarti ini ya. Berarti N dikali 144,39 yang ini dikurangi sigma X yaitu 39,5 dikali sigma Y yaitu 33,5 dibagi N ini jumlah data, ini ya jumlah datanya tadi ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi N-nya 10 ya. Ya, 10 dikali sigma X kuadrat yang ini, berarti kan 170,89 dikurangi kuadrat dari sigma X, berarti nilai sigma X yaitu 39,5 kemudian dikuadratkan. Beda ya, yang ini kuadrat dari sigma X, kalau ini sigma kuadrat X. Beda ya. Dipastikan, diperhatikan nilai-nilainya ini. Jangan sampai ketukar, jangan sampai salah karena akan mempengaruhi nilai akhir. Oke, 10 dikali 144,39 saya dapatkan nilai 1443,9 dikurangi 39,5 dikali 33,3 saya dapat nilai 1315,35 dibagi 10 dikali 170 saya dapatkan nilai 1708,9 dikurangi 39,5 dikuadratkan dapat nilai 1560,25. Oke, 1443,9 dikurangi 1315,5 saya dapatkan nilai 128,55. Kemudian 1708,9 dikurangi 1560,25 saya dapatkan nilai 148,65. Jadi 128,55 dibagi 148,65 saya dapatkan nilai 0,864783. Berarti nilai konstanta B-nya adalah ini gitu. Selanjutnya kita sudah dapat nilai B. Berikutnya kita cari nilai
A. Nah, untuk persamaan A, kita gunakan persamaan ini, sigma Y dibagi N, dikurangi B dikali nilai mutlak dari sigma X dibagi N. Sigma Y-nya ini 33,3, dibagi N-nya jumlah data 10, dikurangi B nilainya yang ini 0,864783, dikali nilai mutlak dari sigma X, ini 39,5 dibagi jumlah data N. Ini ya, ini 33 dari sini, sigma Y kan. Kemudian sigma X dari sini 39,5, nilai B-nya yang ini dari sini. Oke, 33,3 dibagi 10, saya dapatkan nilai 3,33. Kemudian 39,5 dibagi 10, 3,95 dikalikan 0,864783, saya dapatkan nilai 3,415839. Selanjutnya 3,33 dikurangi 3,415893, saya dapatkan nilai A-nya adalah minus 0,08589. Berarti nilai konstanta A-nya adalah minus 0,08589. Nah, kita sudah dapat tuh nilai konstanta B-nya udah dapat, konstanta A-nya sudah dapat, baru kita masukkan ke persamaan metode kuadrat terkecil. Ya, Y sama dengan A ditambah BX. A-nya diganti dengan ini, minus 0,08589. B-nya diganti dengan ini, 0,864783. Sehingga saya dapatkan nilai persamaannya seperti ini. Y sama dengan minus 0,08589 ditambah 0,864783X. Ini biar penulisannya enak gitu kan, nilai minusnya nggak seperti ini. Saya simpan nilai A-nya ke belakang. Jadi boleh ditulis seperti ini ya. Jadi sama aja sih, kalian mau menggunakan persamaan ini silahkan, menggunakan persamaan ini juga silahkan. Hanya saja kalau ini kan jadinya ada minus di depan nih, kalau di sini kan enak gitu ngelihatnya. Tapi sih kembali lagi ke masing-masing ya. Intinya sama aja kan. Nih 0,864783X dikurangi 0,08589 yang ini. Itu persamaannya. Oke, selanjutnya kita coba ya, kita tes betul nggak persamaan tersebut gitu kan. Yang tadi ya, ini persamaan regresi dari data ini kita dapatkan persamaan regresi linearnya ini gitu ya. Selanjutnya kita coba, kita tes dari data sampel ini, di mana pendapatannya 2,8, pengeluarannya 2,3. Betul nggak? Kalau pendapatannya 2,8 juta, pengeluarannya 2,3 gitu kan. Kita masuk ke persamaan ini ya, regresi linearnya kita tulis lagi. Y sama dengan 0,86X dikurangi 0,018 bla bla bla. Nih X-nya kita ganti dengan ini 2,8 kan. 0,864783 dikali 2,8 saya dapatkan nilai 2,421392 dikurangi masih nilai A-nya 0,08589. Sehingga saya dapatkan nilai Y adalah 2,335502. Perhatikan nilai Y. Y di sini di data real, di data ya sampel, kalau X-nya 2,8, maka dapat nilai Y-nya 2,3. Nah, dari persamaan linear yang kita cari tadi, ternyata kalau nilai X-nya 2,8, Y-nya 2,335502. Ya, ini hampir sama, cuma beda 0,002 ya. Jadi perbedaannya sangat tipis sekali. Berarti persamaan regresi linear ini udah sesuai gitu kan. Ini dari sini kita bisa lihat. Namanya juga prediksi kan. Ya sama persis? Enggak juga, tapi hampir 99% sudah mendekati nilai
sesuai dengan data. Oke, selanjutnya kita pengen tahu berapa pengeluaran seseorang jika pendapatannya 7 juta, gitu kan. Kita langsung masuk, berarti kan pendapatan ini variabel X ya. X-nya 7, persamaannya yang ini, kan? Persamaan linearnya masih yang ini. Kita ganti nilai X ini dengan 7. 0,864783 dikali 7 dikurangi 0,08589. Kita dapatkan ini 0,864783 dikali 7, saya dapatkan nilai 6,053481 dikurangi 0,08589, saya dapatkan nilai Y-nya 5,967591. Artinya, jika pendapatan seseorang 7 juta, maka diperkirakan pengeluaran orang tersebut sebesar 5,967591 atau 5.967.591 atau dibulatkan dengan 5,97 juta. Itu. Jadi regresi ini untuk perkiraan ya. Ini contoh kasusnya. Berarti dari sini juga kelihatan bahwa pendapatan mempengaruhi pengeluaran. Oke, selanjutnya analisa. Kalau tadi analisa regresi, sekarang ada analisa korelasi sederhana, di mana analisa korelasi ini digunakan untuk mengukur derajat hubungan antar variabel melalui sebuah bilangan yang disebut dengan koefisien korelasi. Kalau tadi di analisa regresi kita membuat persamaan untuk antar variabelnya, gitu kan? Kalau di sini kita mengukur derajat hubungannya, gitu. Seberapa kuat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Gitu. Nah, di sini persamaan yang bisa kita gunakan ada R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma X dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma Y. Jika nilai B bernilai positif, maka biasanya R bernilai positif. Namun jika B-nya bernilai negatif, maka R juga bernilai negatif. R ini bernilai antara minus 1 sampai positif 1. Jadi kalau kalian dapatkan nilai R-nya di atas minus 1, di bawah ya, di bawah minus 1 atau di atas positif 1 berarti salah gitu kan. Coba dicek kembali persamaannya betul atau tidak. Karena nilai R itu ada di antara minus 1 sampai positif 1. Atau biasa ditulis dengan persamaan ini ya. R lebih besar dari sama dengan minus 1 dan lebih kecil dari 1. Jika R mendekati minus 1 atau mendekati positif 1, maka korelasi antar variabelnya tinggi dan terjadi hubungan linear yang sempurna. Jadi kalau nilai R-nya 0,9 sekian gitu kan, atau nilai R-nya 1 bahkan gitu kan, nilai R-nya minus 0,9, R-nya minus 1, berarti korelasi hubungan antar variabel X dengan Y itu tinggi. Jadi pengaruh X itu pengaruhnya besar terhadap nilai Y. Namun jika mendekati nilai 0, maka korelasi antar variabelnya lemah atau bahkan tidak ada gitu. Jadi kalau misalkan nilai Y tidak dipengaruhi oleh nilai X, berarti kemungkinan nilai R-nya 0 gitu. Jadi ya kalau nilai R-nya mendekati 0, maka ada kemungkinan nilai Y tidak dipengaruhi oleh nilai X. Jadi kalaupun ada pengaruhnya sedikit itu maksudnya. Kemudian jika nilai R-nya bertanda positif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang searah. Di mana jika nilai X-nya meningkat, berarti nilai Y-nya juga akan meningkat.
Tapi kalau nilai X-nya menurun, maka nilai Y juga akan menurun. Itu kalau R-nya positif. Sebaliknya, jika R-nya bernilai negatif, berarti korelasi antar variabel X dengan Y itu berlawanan. Artinya, jika nilai X-nya tinggi, maka nilai Y akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika nilai X-nya turun, maka nilai Y akan tinggi. Itu maksudnya korelasi yang tadi ya. Oke, selanjutnya ada koefisien determinasi. Itu alat untuk mengukur tingkat kecocokan atau kesempurnaan model regresi yang memiliki nilai antara 0 dan 1. Jadi nilai R kuadrat ini lebih besar sama dengan dari 0, lebih kecil daripada 1. Misalkan di sini jika kita mendapatkan nilai R kuadrat nilainya 0,8, artinya 80% dari nilai-nilai Y ditentukan oleh nilai variabel X di model regresi tersebut. Sedangkan 20%-nya berarti ditentukan oleh variabel lain. Seperti tadi X pendapatan dan pengeluaran. Tadi kan nilai R-nya itu ini ya. Ini masih data yang tadi. Ini kan kita udah dapat ya persamaan regresinya. Kita cari koefisien korelasinya dengan menggunakan nilai menggunakan rumus R ini. Ya, tinggal kita masukkan aja. Ini nilainya sudah dapat. Ya, dimundurin aja beberapa menit sebelumnya biar saya nggak jelasin lagi. Ya, kurang lebih kan ini sama aja ya. Nilai ini sigma XY dari sini, sigma X dari ini, sigma Y dari sini. Jika saya dapatkan nilai R 0,992695, koefisien korelasinya ini, kemudian nilai R mendekati positif 1, maka korelasinya tinggi. Dan dia bernilai positif, berarti searah ya. Dimana jika pendapatan naik, maka pengeluaran juga akan naik. Tapi jika pendapatan turun, maka pengeluaran juga akan turun. Karena dari sini kan nilainya positif ya. Nah, kalau R-nya 0,99, R kuadratnya berarti tinggal dikuadratkan. Di sini saya dapat nilai 0,985443. Artinya, kenaikan atau penurunan pengeluaran, dari data ini ya, karena ini data pendapatan dan pengeluaran kan, penurunan atau kenaikan pengeluaran ditentukan 98% dari variabel pendapatan, sedangkan 2% sisanya ditentukan oleh faktor lain. Begitu untuk materi regresi dan korelasi. Cukupkan sekian, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar dasar statistik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.